Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi fit taqwallahi faqad fazal muttaqun fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin makan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah pagi hari ini kita kembali bisa menjalankan perintah Allah, kewajiban kita kepada Allah, menjaganya dan mudah-mudahan bisa selalu istiqomah di mana kita dibangunkan oleh Allah, sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kita ngaji bareng-bareng kitabullah Al-Quran. Kita kemarin sudah sampai surat Qaf ya, sampai ayat ke 29 ya, 20 ayat 29 ya. Sekarang ayat 30. Kita masuk ke ayat 30 dari surat Qaf. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal mim mazid. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Udkhuluha bisalam. Dzalika yaumul khulud. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Yauma pada hari nakulu kami berkata li jahannama kepada neraka jahanam. Hal adakah imtalati engkau telah penuh? Watakulu dan berkata jahanam, ya neraka jahanam dalam hal ini. Hal mim mazid, apakah ada dari tambahan? Jadi ditanya oleh Allah, apakah sudah penuh? Dijawab, apakah masih ada tambahan? Itu tanya jawab antara Allah dengan neraka jahanam. Di neraka jahanam ditanya, halim talati, apakah engkau telah penuh? Watakul dan berkata jahanam, hal mim mazid, apakah masih ada tambahan? Wa uzlifatil jannah dan didekatkan surga itu lil muttaqin kepada orang-orang yang bertakwa ghairu ba'id tanpa atau tidaklah jauh gitu ya. Ghairu ba'id itu tidaklah jauh, didekatkan jaraknya kepada orang beriman dalam jarak yang tidak jauh. Hadza inilah, ini ditujukan oleh Allah yang namanya surga ya. Hadza inilah matu aduna, apa yang kalian sama dijanjikan. Likulli awabin hafid, untuk tiap-tiap awab itu orang-orang yang kembali kepada Allah, orang yang bertaubat. Hafid orang-orang yang menjaga, maksudnya menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Man khasyiyar rahman, dan barang siapa yang, maksudnya ini kepada orang yang man khasyiyar rahman, kepada orang yang hatinya itu khusyuk atau takut kepada Ar-Rahman, yakni kepada Allah. Bil ghaibi, dengan ghaib, karena Ar-Rahman itu tidak kelihatan ya, hanya diyakini, makanya disebut sebagai bil ghaibi. Wajaa, dan dia datang bikol bimunib, dia datang dengan hati yang kembali, hati yang bertobat kepada Allah. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha, masuklah kalian ke dalamnya, ke dalam surga. Bisalam, dengan selamat. Dzalika, itulah
Ya pada hari itulah yaumul khulud, hari yang kekal. Khulud itu kekal. Khalidina fiha abada. Jadi khulud itu kekal. Hari yang kekal tidak akan mati lagi. Lahum buat mereka ma yasyaun, apa-apa yang mereka inginkan, apa-apa yang mereka kehendaki. Fiha di dalamnya, di dalam surga itu. Waladaina dan pada sisi kami itu mazid, ada lagi tambahan. Ya, ini lanjutan dari kisah tentang hari kiamat, yakni ketika orang-orang sudah menerima catatan, ya kemudian mendapatkan keputusan, terus masing-masing ya ada pembela dan ada ya saksi memberatkan dan saksi meringankan, gitu kan, pengadilan kan gitu. Saksi yang meringankan itu ya amal-amalnya ditunjukkan oleh malaikat. Nih amalnya ya Allah gitu ya. Saksi memberatkan ya tentu saja juga amalnya yang buruk-buruk yang nantinya menyebabkan dia dilemparkan ke dalam neraka. Nah, kemarin faal kia dilemparkan aja ke neraka jahanam gitu kan. Nah, ketika dilemparkan ke dalam neraka, itu selalu ada yang dilempar terus sampai akhirnya Allah SWT itu berfirman kepada neraka jahanam. Yauma naqulu li jahanam halim talati, apakah engkau sudah penuh? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan bukan Allah nggak tahu, ya bukan karena Allah nggak tahu. Ya Allah tuh maha tahu, tapi terjadi percakapan seperti ini. Kemudian dijawab, apakah ada tambahan ya Allah? Jadi dalam kisah di Sahih Bukhari itu disebutkan neraka itu ketika ditambah isinya, terus ditambah isinya, itu selalu ada ruang yang jadi kayak ngembang. Gitu. Jadi kayak ngembang, nambah, nambah, nambah. Sampai akhirnya ketika ada tambahan lagi, ada tambahan lagi. Jadi sebelum dimasukkan tuh, apakah sudah penuh gitu kan? Apa ada tambahan? Masukin lagi dia mengembang gitu ya. Sampai akhirnya terus menerus. Nah, ketika sudah penuh, disebutkan dalam riwayat sudah penuh itu sampai tidak ada lagi bahkan ruangan sebesar jarum pun sudah nggak ada. Akhirnya sudah full gitu ya. Itu kemudian ditutup neraka jahanam itu. Sebagian riwayat menyebutkan apakah ada tambahan? Ya, itu maksudnya neraka itu menyatakan dirinya sudah penuh. Ya. Tapi ada lagi yang menyebutkan loh, ya Allah ini sudah kayak begini mau ditambah lagi, gitu ya. Jadi kayak gini masih ditambah lagi. Apa masih ada tambahan ya Allah? Gitu ya. Ya kayak kalau angkot gitu ya. Kosong, 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 kosong ya. Padahal isinya udah penuh gitu ya. Penumpang kan ngeluh. Lah mau ditambah lagi gitu ya. Itu, ya. Itu jadi kayak ngeluh gitu ya. Tapi ada juga menyebutkan bahwasanya memang ruangan itu kan terus di apa namanya saling ya jadi menyesuaikan diri untuk masih bisa diisi lagi. Kemudian ditutupnya itu kalau disebutkan riwayat ya nanti kaifiatnya sebagai Ahlussunnah wal Jamaah kita harus berhati-hati di dalam memahaminya. Itu kaki Allah kemudian nutup neraka jahanam. Telapak kaki Allah itu nutup neraka jahanam. Nah, hanya kaifiat telapak kaki ini para ulama tentu saja tidak mengartikannya letterlek gitu ya, letterlek. Oh, ini berarti punya kaki, Allah punya telapak gitu ya. Tidak seperti itu. Kita harus berhati-hati di dalam memahami hadis-hadis yang berkaitan dengan hal-hal yang ada pada Allah. Yang berlaku prinsip itu adalah Allah itu laisa kamislihi syai'un. Jadi laisa kamislihi itu ya berarti tidak ada yang semisal. Ya, tidak ada yang semisal tuh ketika di apa namanya pahami gitu ya, ya tidak ada bagaimana yang terkait dengan makhluk. Sama sekali nggak ada bandingannya. Nah, kenapa Allah seringkali menyebutkan tentang tangan, bahkan Allah menyebut tangan Allah itu kanan semua. Gitu ya. Itu kan kita bingung kalau kita membahas hadis-hadis seperti itu. Allah itu tangan kanannya, pimpinan Allah itu tangannya kanan semua, gitu kan. Bayangan kita, pikiran kita, tangannya nempel di sini dua-duanya di sebelah kanan. Enggak begitu, jangan
Jangan diterjemahkan letterlek, ya. Karena kita nggak tahu hakikatnya bagaimana. Ya kita dapat informasi seperti itu, ya sudah kita memahaminya jangan dibayangkan seperti makhluk. Sehingga beberapa ulama yang berhati-hati makanya kemudian mentakwil. Mentakwil itu dalam rangka agar pikiran kita itu tidak liar dan menerjemahkan itu dalam kaitannya serupa dengan makhluk. Nah, seperti misalnya Allah turun di malam sepertiga malam terakhir. Nah, kata turun itu kalau makhluk itu mengosongkan ruang menuju ke tempat yang tadinya kosong jadi isi. Ya. Namanya turun itu mengosongkan atas dan mengisi bawah. Ya. Itu menunjukkan adanya perpindahan. Nah, Allah nggak begitu. Ya, jangan diterjemahkan bahwasanya turunnya Allah itu adalah mengosongkan atas dan mengisi bawah. Karena kalau sudah begitu kita sudah mengkaifiatkan. Sehingga pemahaman kata turun ini ya sudahlah untuk Allah saja. Pemahamannya bagaimana jangan sampai kita memahaminya seperti dari langit terus kemudian anjlok gitu ya. Kalau kayak gitu-gitu itu berarti Allah itu membutuhkan ruang. Ya, padahal tidak seperti itu. Ruang itu sesuatu yang baru. Ya, Allah itu bukan sesuatu yang baru. Allah itu qadim. Sehingga ketika belum ada ruang, ya Allah itu sudah ada. Ya, ruang itu kan makhluk. Dia itu sifatnya baru. Nah, lantas kalau sebelum ada ruang ada apa? Ya kita tidak tahu. Karena selama ini kita lahir sudah ada ruang gitu ya. Jadi itu aja kita sudah bodoh banget gitu ya. Kita tidak punya ilmu apa-apa loh. Ketika Allah sudah ada dan belum menciptakan apa-apa, gitu kan. Apakah saat itu sudah ada ruang? Nah, itu para ulama filsafat itu berdebat. Ya, ruang itu sama kekalnya dengan Allah lah. Itu sudah mulai menyimpang. Kalau sudah mengatakan ruang itu sama kodimnya dengan Allah, gitu ya. Berarti Allah itu membutuhkan ruang. Berarti ada sekutu dalam hal kodimnya Allah. Itu tidak boleh. Ya, memiliki pemahaman bahwasanya Allah dan ruang itu dua hal yang bersama-sama. Nah, itu terjadi perdebatan kalau ulama-ulama terdahulu gitu ya. Makanya sebelum ada ars, sebelum ada ruang, ya Allah itu tidak berubah. Sejak ada atau belumnya ada, sebelum sebelum ada ataupun setelah adanya ruang, sebelum dan setelah adanya ars itu tidak berubah Allah itu. Makanya ketika disebutkan bersemayam di atas ars, ya itu tidak bertempat. Ya, jangan diartikan bertempat. Karena kalau diartikan bertempat bahaya. Lantas kalau ars belum diciptakan, Allah di mana gitu kan. Itu bingung. Ya, ketika disebutkan bahwasanya Allah itu fisama gitu kan. Fisama itu jangan diartikan bertempat di langit. Karena ketika diartikan bertempat di langit, maka ketika langit belum diciptakan, Allah bertempat di mana? Itu jadi pertanyaan. Gitu. Nah, itu makanya dalam hal seperti kaki Allah dan sebagainya ini kita berhati-hati di dalam menerjemahkan. Kalaupun mau difahami maka ya sudah kita imani, tetapi hakikatnya bagaimana kita serahkan kepada Allah. Kemudian di dalam riwayat ini gitu ya, ketika sudah penuh gitu ya, dihadapkan kepada orang-orang beriman. Jadi ini satu riwayat, satu apa namanya timeline, satu kisah gitu ya tentang neraka di apa untuk orang-orang musyrik, orang-orang kafir sudah penuh. Nah, di satu sisi ya itu untuk orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu didekatkan surga. Ya, didekatkan surga. Kemudian ditunjukkan hadza ma tu'adun likulli awabin hafiz. Jadi ini memang sesuatu yang dijanjikan. Dalam satu riwayat ya, itu surga dengan segala penuh kenikmatannya. Ketika disebutkan di ayat ini udkhuluha bisalam, masuklah ke dalamnya. Itu orang tertegun. Enggak bergerak apa-apa cuma nyender lihat, wah surga kayak gini gitu ya. Itu selama 70 tahun. Enggak ngapa-ngapain cuma nyender kagum dengan isinya gitu ya. Itu lamanya 70 tahun. Itu belum ngapa-ngapain itu. Dia cuma duduk nyender lihat ya sama seperti kalau kita lihat sesuatu yang baru itu kan bengong dulu. Wah gitu ya, itu lihat
Ya kalau kita bengongnya cuma sebentar gitu ya. Gini kan masih tertakjub-takjub gitu ya. Nah, ini lihat surga, begitu masuk tertegunnya itu 70 tahun. Walau alam bisawab hitungan tahunnya bagaimana. Karena kalau sudah ciptaan Allah yang gede-gede begitu itu, dimensinya itu sudah besar, maka perjalanan waktu itu juga berbeda. Ya, kalau orang-orang astrofisika itu kan suka ngitung-ngitung gitu kan. Ketika satu benda yang cahayanya itu kesedot dekat black hole sana itu ya. Black hole itu satu apa namanya? Benda langit gitu ya. Yang di situ ada lubang. Lubang itu gravitasinya sangat besar. Saking besarnya semuanya itu kesedot ke dalam. Sehingga cahaya ini kan energi. Energinya juga kesedot. Nah, ketika energi kesedot itu cahayanya juga kesedot, makanya wujudnya itu gelap, hitam. Makanya disebut black hole. Nah, waktu berjalan di sekitar black hole itu karena ada sedotan energi yang besar itu di sana mungkin cuma semenit 2 menit, di tempat lain itu puluhan tahun. Jadi jalani waktu cuma semenit 2 menit di dekat black hole, itu kalau di bumi itu bisa puluhan tahun. Itu karena relativitas waktu. Waktu itu melar. Gitu, waktu itu melar. Ya itu di dunia ya dan itu sudah apa namanya dalam rumus fisika sudah ada hitungannya. Sekian detik di sana, sekian tahun di sini. Sekian menit di sana, sekian puluh tahun di sini. Gitu, itu ada hitungan seperti itu. Nah, jadi ketika Allah menginfokan tentang lamanya akhirat sekian-sekian ini berlaku relativitas waktu. Makanya Allah selalu bercerita melalui Rasul gitu ya tentang waktu yang panjang di akhirat. Sekian ribu itu kita tidak pernah tahu apakah hakikatnya memang lama sekali atau nanti adalah konversi dari waktu-waktu yang ada di sana yang sebenarnya ketika jalaninya juga seperti sebentar. Misalnya tertegun di surga. Wah, gini, dengan hitungan waktu yang seperti di dekat black hole tadi, sekian menit sebenarnya atau sekian jam bengong. Tapi waktu di dunia itu sudah berjalan mungkin 70 tahun. Gitu ya. Tapi atau memang benar-benar tertegun selama 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Gitu. Itu artinya waktu itu sudah di sana itu mengkeret melarnya itu kita tidak memahami itu. Ya karena kita belum mengalami. Tapi setidaknya diceritakan oleh Allah kepada kita. Nah, setelah tertegun itu barulah dia didatangi seorang wanita yang cantiknya luar biasa. Ya, terus dia memperkenalkan diri, terus mengatakan bahwasanya itu istri kita. Ya, itu disampaikan itu istri kita. Nah, kemudian di surga itu di sini kan disebutkan udkhuluha bisalam dzalika yaumul khulud. Gitu. Itu hari yang kekal. Nah, kekal ini keinginan apapun yang ada di dalam surga itu diijabah oleh Allah. Termasuk, nah ini di dalam bahasan ini di kitab Ibnu Katsir itu disebutkan, termasuk kalau pengen punya anak pun, ya, kalau pengen punya anak pun diijabah. Ya, jadi misalnya ahli surga, waduh ini berdua sama istri atau bidadarinya banyak atau apa gitu ya. Nah itu terus wah ini masa gak punya anak gitu kan. Ya naluri manusia kan pengen berkembang iya gitu kan. Pengen punya keturunan dan sebagainya. Itu pun diijabah oleh Allah. Hanya disebutkan dalam riwayat di ayat ini gitu ya di tafsir bahwasanya waktu hamilnya, waktu melahirkannya, kemudian apa namanya? Jadi kelahiran bayi bukan bayi ya istilahnya ya kelahiran anak di surga itu dalam waktu yang seketika itu hari itu juga. Ya, hamil terus ini terus melahirkan seketika itu juga anaknya sudah jadi. Gitu. Itu di akhirat itu seperti itu. Berarti ada makhluk-makhluk baru. Iya. Makanya disebutkan di sini sebagian tafsir itu waladaina mazid ya, dan di sisi kami itu ada tambahan. Ini nanti tafsirnya macam-macam. Tambahan kenikmatan surga itu ada yang menyebutkan melihat Allah. Hakikatnya bagaimana wa Allah bisawab. Tapi ulama ahlu sunnah wal jamaah menafsirinya tidak melihat dalam artian fisik jisim.
Ya, tapi kaifiatnya bagaimana itu yang jelas Allah Allah yang Maha tahu karena kita akan mengalaminya nanti. Jadi bukan melihat jisim. Walaupun Rasulullah SAW menjelaskan tentang perumpamaannya. Jadi ketika ditanya bagaimana kita melihat Allah, kamu seakan-akan melihat bulan purnama yang tidak silau ya dan tidak gelap. Artinya terang tapi tidak menyilaukan. Tapi apakah kemudian wujudnya seperti bulan purnama? Ya tidak. Ya itu hanya sekedar penggambaran betapa tidak menyilaukan mata, tapi tidak fisik. Ya, tidak fisik. Karena Allah itu bukan jisim. Itu dulu yang perlu dipahami. Karena kalau memahami Allah itu jisim, kita akan masuk ke dalam ranah mujasimah. Mujasimah itu menjisimkan Allah. Yang menjasadkan Allah. Allah itu seperti jasad yang tadi memiliki tangan, kaki dan sebagainya itu kemudian dijasadkan. Nah, kalau Ahlussunnah wal Jamaah memahami Allah itu disebutkan ya punya tangan, punya kaki dan sebagainya kita imani, tapi itu bukan dalam koridor jasad. Ya, bukan dalam koridor jasad. Karena kalau memiliki jasad itu berarti serupa dengan makhluk. Ya. Manusia berwujud jasad ya karena manusia makhluk. Nah, Allah harus difahami berbeda karena Allah bukan makhluk. Itu patokannya. Sehingga melihat Allah itu tambahan, mazid. Kemudian ada yang menyebutkan tambahan itu tadi makhluk-makhluk baru diciptakan dan lain sebagainya. Nah, enak dong makhluk baru ini. Enggak jadi manusia dulu langsung masuk dalam surga. Ya itu kehendak Allah. Ya, bidadari kan tidak pernah jadi manusia. Tapi yang langsung masuk ke dalam surganya Allah. Ya, walaupun ada bidadari yang tadinya juga manusia. Ini dari kalangan orang-orang solihah. Ya, istri-istri solihah. Ya, itu nanti jadi bidadari. Bahkan menjadi penghulunya para bidadari. Gitu kan. Jadi memang dia penghuni surga berwujud bidadari. Tapi aslinya asalnya dulu adalah penduduk dunia. Tapi juga ada warga-warga surga yang diciptakan memang langsung jadi ahli surga, tidak melalui menjadi ahli dunia dulu. Ya, contoh misalnya ada di surat Ad-Dahr. Bayatufu alaihim wildanum mukhalladun. Ya. Berkisaran mengelilingi mereka gitu ya. Jadi muter-muter ngelayap. Itu pelayan-pelayan yang wildanum mukhalladun. Wildan itu anak-anak laki-laki muda. Ya, anak-anak laki-laki yang masih jadi pemuda-pemuda, mukhalladun yang dikekalkan. Loh, berarti ada pemuda-pemuda. Nah, ini siapa? Ya itu memang langsung jadi ahli surga. Ini kan walaupun ada riwayat. Ada riwayat sebagian pemuda-pemuda ahli surga yang ada dalam surga itu sebagiannya adalah anak-anak kecil yang mati sebelum balik. Ya, ada yang menyebutkan seperti itu. Ya, karena ada satu riwayat Nabi Ibrahim itu dibangkitkan dan di sampingnya itu adalah anak-anak muda banyak banget gitu. Ditanyakan itu siapa? Itu adalah anak-anak yang meninggal sebelum balik. Mereka bersama Nabi Ibrahim. Tapi masuk surga semuanya gitu kan. Karena memang masih dalam keadaan fitrah gitu ya, belum punya dosa. Jadi kalau ada anak-anak meninggal, oh itu husnul khotimah itu orang belum punya dosa gitu kan. Nah, itu nanti masuk dalam kelompok itu. Tetapi dalam riwayat juga Allah tuh menciptakan makhluk-makhluk lain yang dalam artian bukan dulunya pernah jadi manusia terus diletakkan dalam surga, bukan. Ya. Kan di dalamnya ada binatang-binatang, kendaraan, ya kemudian makanan, minuman. Itu kan makhluk-makhluk yang memang sudah langsung diciptakan ada dalam surga. Dalam riwayat ini juga penjelasannya dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan seandainya kalian itu menginginkan sesuatu, satu ketika pengen daging unggas, kalau disebutkan itu daging burung. Ya, daging burung. Makanya di surat Waqiah itu kan ada walah mitoirim mimma yashtahun. Lahmi toirin itu daging burung.
Ya, karena ayam itu sudah masuk juga dalam toir. Ya, kata toir itu adalah makhluk yang bersayap dua. Ya, makhluk bersayap dua. Makanya ada toiron ababil gitu ya. Toir itu burung, ababil itu berbondong-bondong. Nah, jadi makhluk bersayap dua itu masuknya dalam koridor kata toir. Nah, itu unggas. Jadi ketika baru mikir, wah pengen ayam goreng ini. Itu langsung datang dalam wujud unggasnya terus sudah terhidang ya ayam goreng. Jadi nanti makan itu kondisinya itu kalau kenyang, ya sudah kenyang banget, terus sendawa. Orang kenyang kan mesti sendawa. Begitu sendawa tuh lapar lagi. Jadi tidak sampai kekenyangan, oh kenyang, gitu kan, lapar lagi. Jadi kekenyangannya itu tidak pernah jadi keringat, tidak pernah jadi urin, tidak pernah jadi tinja, hanya jadi sendawa yang baunya sewangi kasturi. Habis itu ya lapar lagi. Ya, makanya ahli surga tidak bisa tidak BAB gitu ya. Berarti kalau orang sana nggak punya dubur dong gitu ya. Itu Allah alam bisawab. Ya karena nggak kepake gitu ya. Ya itu nggak usah dibayangin gitu ya. Nggak usah dibayangin punya dubur apa enggak nanti nggak kepake gitu. Itu kan suka aneh-aneh orang mikirnya. Gitu. Nah, Nabi Adam tuh punya pusar nggak sih gitu ya. Itu kan juga aneh-aneh itu pemikirannya. Loh kenapa mikir gitu? Ya kan nggak lahir. Berarti nggak punya pusar gitu kan. Wah, itu terlalu jauh mikirnya aneh-aneh gitu ya. Ya suka bercanda-bercandanya kan suka aneh-aneh gitu. Nabi nggak punya pusar apa? Nabi Adam. Loh kok kamu tahu kalau nggak punya pusar gitu? Dia kan nggak melalui kelahiran langsung diciptakan oleh Allah. Oh iya juga ya gitu ya. Tapi ya jangan langsung dibenarkan orang kabar-kabar begitu itu nggak jelas. Ya, nah ahli surga pada prinsipnya tadi tidak buang air, tidak berkeringat, ya semua makanan akan jadi itu. Jadi lo kok bisa secepat itu? Nah makanya kita kalau berpikir apa namanya, jadi kok kayak seperti sihir, baru mikir muncul gitu ya. Sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu hadirin yang kita lihat di dunia ya. Sekarang itu ada teknologi namanya AI. Ya, artificial apa? Intelligent. Ya, artificial. Jadi kecerdasan artifisial itu bikinan manusia, bukan bikinan Allah. Baru bikinan manusia, ya manusianya bikinan Allah gitu ya. Tapi bisa bikin teknologi AI itu bikin video itu cuma pakai nulis. Cuma nulis saja. Tolong bikinkan video yang begini gitu kan. Karena saya sering bikin itu. Ya. Saya juga sering bikin video-video AI apa untuk kepentingan marketing apa gitu kan. Nah, itu cuma pakai istilahnya pakai prompt. Prompt itu perintah. Perintahnya ditulis ini. Nanti kalau di Google itu ada aplikasi VO3 kalau sekarang itu. VEO3. Kalau tanya jawab yang mendalam itu pakai Gemini kalau di Google. Tapi nanti kalau yang aplikasi lain ada ChatGPT gitu ya. Kemudian nanti kalau untuk desain apa-apa itu AI-nya macam-macam. Itu cuma masukin perintah. Perintahnya apa langsung wujud jadi gambar. Ya teknologi manusia belum sampai kepada jadi beneran. Misalnya tolong bikinkan gambar burung warna biru gitu ya berada di pinggir sungai sedang makan ini. Itu langsung jadi gambarnya. Nggak usah pakai lukis lagi pakai tangan. Yang langsung gambar burung warna biru di pinggir sungai gitu ya. Baru level itu. Nah, kemudian juga bikin video begitu. Nah, AI-nya Allah gitu ya. Itu mesti lebih dari itu. Karena kalau yang di apa namanya? Di dunia IT gitu ya, teknologi digital gitu ya. Itu masih sifatnya gambar. Tetapi beberapa sudah bisa diaplikasikan dalam sekarang itu ada printer 3D. Ya, printer 3D. Jadi printer ngeprint itu bukan tulisan, tapi ngeprint dalam wujud 3 dimensi. Misalnya kita bikin desain gelas, gelas kayak gini ini ya. Nah, terus tinggal materi bahan printnya apa. Biasanya masih plastik. Jadi bahan plastik. Printernya ya seperti printer biasa, tapi dia dari beberapa sudut.
Ya, jadi ketika ngeprint itu bukan tinta yang bergerak begitu, bukan. Ya, tapi ada beberapa sudut yang ketika desainnya jadi gambar gelas begini, itu langsung di-print, set, ya jadi gelas beneran. Itu printer, itu bukan teknologi aneh-aneh, enggak, itu sudah biasa. Di industri itu sudah ada. Bikin bikin prototipe barang sepatu, kemudian topi atau apa itu sekarang sudah ada printer 3D. Bahannya pakai plastik gitu ya. Tapi materi itu masih bisa macam-macam. Ada yang bahannya nanti dengan materi-materi yang lain. Kalau 2 dimensi itu masih pakai tinta. Tapi kalau ini sudah pakai materi, ngeprint itu sudah jadi langsung barang. Nah, printernya Allah ya di surga sana kita baru mikir mau apa, itu langsung diprintkan di situ daging dan lain sebagainya. Wujud bener-bener daging, bukan plastik. Gitu loh. Bukan lagi plastik, tapi bener-bener yang bisa dimakan. Artinya apa? Bayangin kalau kita kan surga dulu itu kan kalau kita masih anak-anak, masih kecil itu seperti hal-hal yang ajaib. Tapi begitu teknologi manusia sekarang kayak gitu, kita membayangkannya lebih mudah. Lah wong di dunia kita baru mikir saja gambar itu langsung bisa terwujud kok. Gitu kata. Walaupun belum sampai makanan beneran, belum sampai 3 dimensi. Saya pernah lihat video apa namanya? Dokumenter. Itu ada acara judulnya itu Genius. Yang pembawa acaranya itu Stephen Hawking. Stephen Hawking itu ateis tapi orangnya pinter. Tapi orang ateis ini, orang nggak jelas gitu ya. Tapi ilmunya luar biasa Stephen Hawking itu. Nah, salah satu dia ngumpulin orang-orang, anak-anak muda yang cerdas-cerdas. Itu dia bikin prompt tadi itu. Prompt itu masukin perintah terus langsung dijalani gitu ya. Makanya sekarang ini ada prompt yang wujudnya suara. Ya, di HP Bapak Ibu itu sudah ada aplikasi seperti itu. Misalnya Google, tolong alamat Bapak ini gitu. Itu langsung bikin mapnya itu ada ketika sudah diinput. Anak-anak kan suka main-main itu, anak-anak saya itu juga suka main itu. Misalnya kata kuncinya apa? Lontong gitu ya. Itu teriak aja di itunya tiba-tiba lontong adalah dijawab sama Google. Lontong adalah gini gini gini. Itu di semua HP Bapak ada itu. Ya, artinya hanya dengar suara, kita bertanya dijawab. Nanya apapun dijawab. Gitu kan. Itu teknologi pakai suara. Nah, yang dilakukan oleh Stephen Hawking ke anak-anak muda itu membuat aplikasi tidak lagi pakai suara. Kalau suara itu sudah biasa. Ya, makanya ada rumah itu sudah pakai teknologi AI, ada pengatur suhu. Dia cuma bilang gini, tolong suhu 30 derajat. Itu langsung AC-nya ngatur ke 30 derajat. Kalau kita kan ngatur ini masih pakai remote, klik 16. Beberapa rumah yang pakai teknologi suara itu cuma bilang AC 16 derajat, itu langsung berubah angkanya jadi 16. Karena suara kita sudah dikenali, recognize-nya itu sudah berjalan. Itu rumah masih di dunia loh, belum di surga. Ya, belum di surga. Bahkan pintu pun sudah pakai voice recognize. Jadi pengenalan pakai suara. Kita lewat, tolong buka, pintunya buka. Ya. Tapi kalau suaranya orang lain, nggak bakalan pintunya buka. Gitu ya. Itu teknologi dunia. Jadi mobil juga sudah begitu, sebagainya sudah pakai kunci, pakai suara, buka gitu, buka. Orang lain buka, teriak-teriak nggak akan buka. Nah yang lebih maju lagi, yang tadi Stephen Hawking itu, pakai penglihatan. Ya. Jadi keyboardnya itu, ada keyboard tetap A, B, C, D gitu. Kita nggak ngomong lagi, cuma ngelihat tapi huruf. Misalnya pakai BUKA, buka gitu ya, atau open kalau bahasa Inggrisnya. Itu kita cuma ngelihat di keyboardnya itu O, P, E, N. Penglihatan kita tuh dilihat oleh sensor. Pola ini tuh hurufnya apa, langsung pintunya buka. Hanya dengan penglihatan coba. Ya, hanya dengan penglihatan. Jadi sensornya itu huruf-huruf terpampang. Terus kita cuma ngelihat begini, hurufnya tek 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 tek.
Dia langsung bekerja. Jadi tidak lagi ngomong, tidak lagi ngetik, tapi pola penglihatan mata. Ya. Itu promnya sudah pakai itu. Surga, lah Allah tuh maha teknologi gitu ya. Mikir baru mau makan ikan, ya datang ikan. Ya, apakah mustahil? Enggak, di dunia aja sudah begitu. Orang-orang kafir itu udah bisa bikin surganya sendiri itu dengan teknologinya. Gitu. Lah Allah tuh tidak ada yang tidak mungkin, lebih dari itu. Nah, diriwayatkan juga di dalam surga itu ada awan yang bergerak. Nah, awan itu bergerak. Nah, oleh Allah SWT difirmankan kalian mau minta apapun kepada awan itu akan dikasih. Ya misalnya minta makanan ya akan hujan dari awan itu makanan yang dia inginkan. Nah, ketika sahabat dengar itu gitu, wah, minta apapun dikasih ya Rasul, minta apapun dikasih gitu kan, melalui awan itu. Jadi langsung dihujani dengan apa yang diinginkan. Wah, kalau saya nggak akan ngalami itu, saya akan minta hujan bidadari. Dia bilang gitu. Ini sahabat gitu. Langsung ngomong gitu di riwayat lihat di sini. Jadi, waduh, ini awan, minta apapun turun ya, saya akan minta hujan bidadari, dia bilang gitu. Nah, itu ya terserah masing-masing orang dengan apa namanya, keinginannya masing-masing. Karena lahum ma yasyaun fiha. Ya. Buat mereka itu apa yang mereka kehendaki. Gitu ya. Buat mereka apa yang kehendaki. Jadi surga itu full teknologi sebenarnya. Full teknologi. Bukan sesuatu yang cerita-cerita kayak model sihir yang wah ini bisa begini begitu. Enggak, itu semuanya full teknologis. Di dunia aja orang sudah bisa bikin surganya masing-masing dengan teknologi yang masih terbatas. Tapi itu sudah modern. Ya itu sudah modern gitu kan. Kita ada alat mesin-mesin yang misalnya kita ngomong, tolong bikinin misalnya ada pilihan di situ es teh, es jeruk atau apa. Kita ngomong es jeruk itu langsung yang bergerak itu ngisi gelasnya itu es jeruk, es teh apa itu bisa. Ya, di surga hal-hal seperti itu lebih mungkin. Nah, makanya saya bilang tadi surga itu teknologinya sudah teknologi yang versi sekian yang Allah SWT susun bagi orang-orang beriman. Dan orang beriman itu diberi surga yang luas. Luasnya yang paling kecil itu 10 kali dunia. Luasnya 10 kali dunia. Lah kalau cuma sama ini kesepian dong lah, makanya ada waladai nama zid. Ada makhluk baru yang diciptakan untuk memenuhi keinginan manusia. Yang bukan tadinya manusia yang masuk surga bukan, tapi makhluk baru. Yang tadi wayatufu alaihim wildanu mukhalladun gitu itu ya, pria-pria laki-laki. Karena pelayan itu ada dua. Yang perempuan namanya apa? Bidadari. Tapi ada juga pelayan yang laki-laki yang namanya wildanu mukhalladun tadi itu. Cuma kata bidadara itu jarang dipakai. Kita lebih banyak menggunakan istilah bidadari untuk warga penghuni surga selain pemiliknya. Ya, padahal sebenarnya Allah SWT itu menyediakan dua. Yang laki-laki namanya ya wildanu mukhalladun itu, ya. Ada juga yang perempuan yang namanya bidadari yang hurun in gitu ya, ada yang apalagi sebutannya gitu ya. Hur itu ya bidadari tadi itu. In yang matanya jeli gitu, yang matanya apa namanya ya, yang menarik matanya gitu ya. Nah, itu untuk yang perempuan. Sehingga kalau di dunianya tipe orang yang biasa berkuasa, masuk surga kok cuma isinya makan minum tok, itu kan bayangan kita kan makan minum tok gitu. Padahal dia ambisinya itu berkuasa. Ya kalau pengen jadi penguasa dikasih rakyat ya dibikinin sama Allah. Ya, makanya kalau pengen berkuasa jangan di dunia. Di dunia itu berkuasa itu punya risiko pertanggungjawabannya berat. Ya, dituntut dunia akhirat. Di dunia aja orang bisa nuntut gitu ya, tiba-tiba rumahnya dibakar itu bisa kalau di dunia gitu ya. Apalagi di akhirat. Makanya banyak kisah-kisah tentang adanya orang yang datang membawa catatan amal
banyak sekali. Sampai bergunung-gunung catatan amal kebaikan. Terus dia sudah jumawa, wah ini masuk surga, ini amalannya banyak. Tapi ternyata datanglah banyak orang. Terus mulai mengeluh pada Allah. Ini orang ini pernah mencaci saya, orang ini pernah nyakitin saya, orang ini pernah menzolimi saya. Orang ini, wah itu banyak yang komplain. Jadi tiba-tiba mau masuk surga itu nggak bisa. Hitungan dulu ya, akhirnya berhitung. Ya, kalkulasi sama Allah. Ini kamu pernah diapain? Oh, ya sudah, kebaikannya diambil. Kamu dulu pernah diapain di ini? Ya udah kebaikannya diambil. Biar semuanya pada ridho dulu. Begitu sudah habis, yang nuntut ternyata belum habis. Yang nuntut belum habis. Nah, kamu punya apa? Ya kebaikannya habis ya Allah. Ya sudah gini aja. Dosanya yang nuntut itu dikasihkan kepada yang dituntut. Karena sudah tidak lagi punya kebaikan. Ya sudah oper yang namanya oper kesalahan. Ya kalau di dunia ini kirim pahala itu bisa. Orang anak kepada orang tua, kepada sesama orang beriman, berdoa, mendoakan itu bisa sampai. Itu ulama sepakat. Tapi yang namanya kirim dosa, kan nggak ada itu. Saya nyolong, saya kirimkan ke ustadz saya, ini ustadz nggak bener ini saya paling benci sama ustadz ini. Saya tak nyolong, dosanya saya kirimkan, nggak ada itu nggak ada. Tapi di akhirat nanti kirim dosa itu bisa ketika yang dituntut itu ya sudah habis kebaikannya, terus lah gimana gitu ya sudah dosanya dikirim. Walaupun yang mengerjakan dosa itu siapa? Yang mengerjakan dosa itu yang nuntut. Makanya jadi pimpinan tuh repot. Punya rakyat didolimi, padahal rakyatnya juga suka mencuri. Ya, pimpinannya koruptor, rakyatnya pencuri. Ya, walaupun mungkin pimpinannya juga punya kebaikan. Tapi ketika dia korup, yang dia korup kan juga hartanya rakyatnya yang suka mencuri itu. Suatu ketika nanti saling tuntut. Ya, rakyatnya nuntut, wah ini dulu suka korupsi ini, ya haknya diambil, kebaikannya diambil. Begitu kebaikannya habis, yang ada apa? Yang nyuri kan rakyatnya, tapi dosanya dilemparkan kepada pimpinannya. Loh saya nggak ngerjain itu ya, tapi kan kebaikan kamu habis. Dosanya rakyat yang mencuri juga, yang mungkin membunuh dan sebagainya itu dilempar kepada pimpinannya. Dioper, naudzubillah min dzalik. Maka Rasul nyebut orang seperti ini adalah orang yang muflis. Muflis itu orang yang bangkrut. Bangkrut itu dia tiba-tiba dikasih lemparan dosa yang sebenarnya dia tidak pernah melakukan. Ya, itu kejadian seperti itu. Nah, makanya di apa namanya akhirat itu ada orang-orang yang nanti dituntut dulu gitu ya. Tapi kalau dia berhasil selamat ya masuk ke dalam surga. Ada juga yang dosanya banyak sampai sudah jadi gulungan dosanya itu sekian gulung. Ujung ke ujung itu dosa semuanya. Gitu ya. Tetapi dia orang yang bertauhid. Maka ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu dosanya sekian. Dosanya sekian. Mau komplain? Enggak ya Allah. Berarti benar semua, benar. Gitu. Jadi orang itu kemudian jadi ingat dosa-dosanya terus diakui. Memang dosanya banyak. Dan ketika disuruh memiliki hak untuk komplain, membela diri, dia enggak membela diri. Maka Allah SWT ya sudah kamu saksikan. Diambillah satu kalimat. Ya, kalimat itu kalimat tauhid. Ya, la ilaha illallah. Cuma satu kalimat aja. Itu gulungan dosa itu habis. Ya, gulungan dosa itu habis. Kemudian Allah menunjukkan betapa kalimat yang ringan di lidah. La ilaha illallah. Hanya dengan satu kalimat itu gulungan dosa itu selesai. Ya, asalkan bukan dosa apa? Syirik. Makanya ini kan kalimatnya ini kalimat tauhid. Itu semua dosa mau nyolong lah apalah semuanya itu bersih. Baru kemudian dimasukkan ke dalam surga. Nah, di hadis di riwayat ini juga di ayat ini Imam Ibnu Katsir menukil riwayat tentang telaga Al-Kausar. Disebut haud. Ya, haud itu telaga. Namanya telaga Al-Kausar. Nah, itu telaga yang airnya
putih ya seperti susu, tapi lebih putih daripada susu. Manis, sangat manis melebihi madu. Ya. Kemudian eh, jumlah cangkirnya, jadi di pinggir-pinggirnya itu ada cangkir-cangkir yang untuk ngambil. Itu sejumlah bintang yang ada di langit. Ya, jadi cangkirnya. Sekali minum, orang tidak akan lagi merasakan dahaga. Itu telaga yang khusus diberikan Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu dimaktub di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'toina kal kausar. Rasul itu diberi telaga yang namanya telaga Al-Kautsar. Nikmat yang banyak itu sebagian ulama menafsirkan itu telaga Al-Kautsar, salah satu tafsirnya. Nah, sehingga orang-orang tuh ketika lewat di sana itu bisa minum dari telaga tersebut. Tetapi ada juga yang ketika ada sebagian muslimin, ini muslimin ya, muslimin, datang ke situ, diusir, ya diusir oleh malaikat. Jadi ada kalangan muslimin datang ke situ, mau minum dari telaga itu diusir sama malaikat. Nabi kan kaget lah, ini ya umatku ya Allah. Ini umat saya, kenapa diusir-usir? Mau minum telagaku ya harusnya boleh, kenapa diusir? Maka dijawab, kamu tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Nah, para ulama menjelaskan mereka ini adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu orang yang membuat-buat sesuatu yang di zaman Rasul hal-hal atau keyakinan tersebut tidak ada. Nah, ahlul bid'ah itu adalah ahlul bid'ah dalam artian akidahnya itu bid'ah. Ya salah satunya tadi mujasimah tadi itu. Ya, mujasimah itu adalah terkait sama akidah. Dan para ulama dulu ketika menyebut ahlul bid'ah, bid'ah di sini bukan bid'ah-bid'ah yang sekedar beda pendapat dalam urusan ibadah, bukan. Ya, dalam urusan ibadah itu longgar. Ulama terdahulu itu ketika ngecap, ini ahli bid'ah itu bukan masalah ada yang dikir keras, ada yang dikir pelan, ada yang bukan urusan itu. Ya, ada yang kunut, ada yang enggak, bukan itu. Gitu kan. Kalau itu mah ikhtilaf, masalah furu. Ya disebut ahli bid'ah itu masalah usul. Ya bid'ah dalam hal usul, bukan yang disebut sebagai bid'ah dalam urusan furu. Ya seperti misalnya Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Ya beliau kalau urusan kunut mengatakan kunut itu bid'ah, itu Imam Ahmad. Tapi itu kan pendapat gurunya. Beliau tetap menghormati gurunya, tapi perbedaan menyebut bid'ah di sini ada urusan masalah furu. Tidak masuk dalam kategori tadi yang disebut bid'ah yang sampai diusir dari telaga Kausar. Nah, kata-kata ahlu bid'ah dalam hal ketika sampai diusir dari telaga Kausar itu adalah bid'ah-bid'ah yang sampai kepada masalah usul. Nah, masalah usul itu apa? Akidah. Ya, contoh seperti akidahnya Mu'tazilah misalnya, atau Qadariyah, atau Jabariyah, atau apalah yang Mujasimah tadi itu. Mujasimah itu parah itu sampai Tuhan itu tangannya, jisimnya berjisim sampai mereka itu mengatakan ya kalau disebutkan Tuhan itu berjenggot ya berjenggot gitu ya. Kalau dikatakan laki-laki ya laki-laki gitu ya. Itu mujasimah itu begitu. Jadi perlu fisik, perlu penampakan fisiknya itu mujasimah. Nah, itu bid'ah-bid'ah yang sesungguhnya disebut sebagai ahli bid'ah yang kemudian itu diusir dari telaga Kausar. Sehingga jangan sampai apa namanya hadis itu difahami bid'ah-bid'ah dalam hal masalah furu. Kalau furu itu ketika ulama itu berpendapat, ketika dia sudah bukan qot'i ya, ketika dia sudah yakin dalilnya ini benar, maka selain itu ya dia katakan tidak benar. Itu konsekuensi dari kesimpulan fikih. Tapi kalau masalah furu itu hanya sekedar ya perbedaan pendapat yang dibolehkan karena sifatnya istihadiyah, di mana kalau benar dapat pahala 2, kalau salah pahalanya 1. Tapi kalau urusan bid'ah dalam hal usul, kalau benar berpahala, kalau salah ya dosa. Itu bid'ah usul tuh begitu itu. Karena seringkali kata-kata bid'ah itu dilontarkan dalam hal urusan yang furu. Contoh, ya, contoh. Satu bahasan.
ketika ada ulama menyebutkan mengolah daging sapi, daging kambing, daging kurban itu. Itu ada ulama dalam hal ini Imam Ibnu Taimiyah itu mengatakan daging dicuci itu perlakuan bid'ah. Dia katakan itu. Jadi daging kok dicuci sebelum dimasak itu adalah perilaku bid'ah. Kenapa? Karena orang-orang dahulu nggak pernah melakukan itu. Yang namanya daging itu ya langsung dimasak. Nggak ada daging kok dicuci dulu itu nggak ada. Nah, mencuci daging itu adalah perilaku apa? Bid'ah. Nah, itu bukan bid'ah yang sifatnya usul gitu ya. Artinya itu cuma istilah gitu kan. Nah, sehingga harus dibedakan. Nah, ini yang paling penting karena seringkali kalau kita nggak memilah-milah seperti itu ujung-ujungnya adalah ikhtilaf yang saling bertengkar. Tidak hanya ikhtilaf tapi kemudian berpecah. Makanya di mana Allah SWT kembali kepada Telaga Al-Kautsar itu tambahan juga dari Allah SWT selain surganya. Ini tambahan tadi itu melihat Allah, ada bidadari, kemudian ada makhluk-makhluk yang baru yang diciptakan oleh Allah gitu ya. Kemudian juga Telaga Al-Kautsar. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Silakan. Ini kisah tentang surga yang perlu kita imani ya. 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 Jadi tanggung jawab terkait sama tanggung dosa gitu ya. Biasanya itu biasanya. Nah, ada apa namanya? Ayat ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi laki-laki itu punya tanggung jawab kepada perempuan. Dalam hal ini apakah kepada istrinya, anak-anaknya, anak perempuannya dan juga mungkin ibunya dan lain sebagainya. Tanggung jawab di sini adalah tanggung jawab yang menjadi perintah secara khusus. Ya, perintah secara khusus seperti mencari nafkah, ya, menafkahi, ya, kemudian juga tanggung jawab mendidik, mengarahkan dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia sudah melakukan itu, maka cukup kalau sudah melakukan. Tapi kalau belum melakukan, dia akan dituntut. Ya, seperti misalnya punya istri kok harusnya dia nafkahi, nggak dikasih nafkah, dia akan dituntut. Tapi kalau sudah menafkahi, ya menafkahi itu kan ada kalanya cukup atau tidak. Nah, cukup atau tidak itu ada subjektif, ada objektif. Subjektif itu padahal ya udah rumahnya mewah, tapi istrinya merasa nggak cukup. Apaan beli HP cuma merek apa namanya Cina. Saya kan beli pengennya iPhone, beli ini nih ya itu masalah cukup nggak cukup itu relatif, itu subjektif. Ya, tapi ada objektif, objektifnya dia sudah jalani. Sehingga ketika jadi yang dinilai nanti objektifnya, dia sudah jalani, cukup tidaknya itu subjektif. Nah, kemudian juga dalam hal pendidikan dan apa namanya dakwah. Kita mendidik anak, mendidik istri. Ketika itu sudah dijalani, apakah kemudian pendidikan kita itu dijalankan oleh si istri atau anak perempuan kita atau siapapunnya, itu sudah tidak lagi tanggung jawab kita. Tapi kita sudah menjalankan apa namanya kewajiban kita. Jadi tanggung jawab di situ adalah apa yang harus dilakukan itu sudah kita jalani. Nah, sholat kepada istrinya Bu segera sholat gitu kan. Tapi ternyata walaupun ngomong gitu ya udah gitu padahal nggak jalani. Nah itu sudah di luar wewenang tanggung jawab kita. Jadi tanggung jawab kita itu hanya sekedar menyampaikan. Kalau sampai tidak menyampaikan, nah itu baru kita akan dituntut. Dituntutnya itu bukan masalah si istrinya itu jalani atau tidak, tapi dituntutnya kenapa kita tidak menyampaikan padahal itu bagian dari tanggung jawab kita. Ya termasuk nafkahi tadi. Meskipun ada kondisi begini. Suami istri. Suaminya malah justru nganggur, istrinya malah penghasilannya lebih
bahkan keluarga ditanggung juga oleh istri misalnya. Dan kecukupan sebenarnya nggak ada masalah. Tapi tetap dalam kondisi seperti itu, sang laki-laki ini akan dituntut. Lah kok sampai kamu dibiayai istri itu gimana? Itu akan dituntut. Walaupun sebenarnya cukup. Istrinya juga nggak komplain. Ya karena cukup gitu kan. Tapi laki-laki ini juga akan tetap ditanya, kenapa kamu nggak menafkahi istri kamu? Kan itu tanggung jawab kamu. Jadi bukan hasilnya, tetapi proses. Yang dinilai itu adalah proses. Ada juga yang istrinya baik. Ya kayak Fir'aun itu kan istrinya baik. Ya istrinya baik. Harusnya kan suami nasihatin istri. Ini malah nggak kebalik. Istrinya malah nasihati suami. Ya, ya suaminya kena kemana-mana. Walaupun istrinya sudah baik. Tapi kan baiknya baik sendiri. Dia nyari sendiri gitu kan. Nah yang terbaik itu adalah kalau bisa terjadi begitu. Si suami malah mungkin lebih ilmunya lebih sedikit gitu kan. Tapi dia tetap berpesan. Ya berpesan, menasehati walaupun dia tidak komplit ya. Misalnya tolong Ma, Bapak ini ya ilmu agama kurang, tapi ya jangan tinggalin sholat. Ilmu-ilmu yang lain ngajilah. Bapak nyari ke apa? Nyari nafkah, nggak sempat ngaji, nggak sempat didik gitu ya. Tapi ngajilah misal. Itu cukup. Itu kewajiban sudah tertunaikan. Kalau ada apa-apa, suami nggak bisa dituntut. Loh kan saya sudah berpesan. Tapi kalau tidak ada sama sekali, ya kalau tidak ada pesan, tidak ada ini, tapi istrinya mapan, ya istrinya itu soleh dan sebagainya, itu kita tertolong. Tapi kalau istrinya rusak, ya kita nggak membebani tidak tidak memberikan arahan apapun, terus istri kita rusak, mereka akan nuntut. Ya, nuntutnya sepanjang hanya sekedar kenapa saya tidak diarahkan. Walaupun ketika diarahkan belum tentu, tapi kan si suami ini belum mengarahkan sama sekali. Itu saja, gitu kan yang jadi tanggung jawabnya. Jadi batasan tanggung jawab, menafkahi, mendidik dan lain sebagainya itu harus dijalani, tapi endingnya kayak apa? Ya itu sudah tidak lagi menjadi tanggungan kita. Ada yang sudah dididik kayak apapun ya seperti Nabi Musa, Nabi Lut, Nabi Nuh itu istrinya kan bangkang. Ya. Tapi apa kita terus ngomong Nabi Nuh nggak pernah mendidik kan enggak, gitu kan. Ya Nabi Nuh tidak akan dituntut. Kenapa? Ya ini kan sudah diomongi mestinya gitu kan. Yang jadi masalah itu udah istrinya bangkang ternyata suaminya juga nggak pernah ngarahin itu baru jadi tuntutan. Demikian ya. Ada lagi? Ya. Gimana? Memaafkan. Oh, saling memaafkan. Oh, itu bisa. Itu sangat-sangat mungkin. Saling tuntut itu mungkin, memaafkan itu juga mungkin. Ya, artinya saling tuntut pasti terjadi, bukan hanya sekedar mungkin, itu pasti terjadi. Tetapi memaafkan itu juga ada riwayat seperti itu. Jadi ada bukan bukan suami istri contohnya, tapi kejadiannya itu antara sesama orang beriman. Kan sesama orang beriman itu punya potensi bertengkar. Ya, itu di surat Al-Hujurat kan ada itu. Wa in thaifatani minal mu'minin naqtatalu. Kemarin kita udah lewat bahas itu. Jadi orang beriman itu bisa saling bertengkar, bukan hanya bertengkar, bisa saling bunuh juga gitu ya. Saling berperang. Nah, di akhirat itu berlanjut. Berlanjut. Sengketa itu berlanjut. Maka kemudian saling tuntut. Nah, ketika saling tuntut, Allah SWT itu ibaratnya kemudian merukunkan. Jadi ada yang sudah minta maaf, maafin saya dong. Oh enggak, pokoknya enggak terima saya. Kamu harus begini-begini. Ini yang dimintai maaf enggak terima. Pokoknya kamu harus menerima hukuman begini-begini. Nah, terus Allah SWT itu bujuk orang yang enggak mau memaafkan itu. Jadi, hei fulan gitu kan. Itu di kitabnya Imam Ghazali itu ada riwayat dan hadisnya bisa diterima. Hei fulan, kamu lihat itu apa? Oh itu
surga ya Allah, surga yang kayak apa gitu ya, surga yang jadi kota-kotanya, gedung-gedungnya dari emas, jalannya dari perak, apa itu ditunjukkan. Wah luar biasa ini buat siapa? Ini mesti orang istimewa gitu kan. Kalau saya kasih tahu caranya, kamu mau nggak memenuhi syaratnya gitu kan, biar masuk ke situ? Mau ya Allah. Syaratnya apa? Saya mau menempuh gitu kan, yang penting saya masuk ke surga itu gitu ya. Maka dijawab oleh Allah, "Kamu maafkan saudara kamu," gitu kan, yang tadi. "Ada lagi ya Allah?" "Enggak." "Ya udah, ya kalau gitu saya maafin," gitu ya. Udah dimaafin, masuk surga. Kemudian Allah SWT bilang, "Masuklah kalian berdua," gitu kan. Disuruh masuk keduanya ke dalam surga. Jadi memaafkan itu bisa menaikkan level surga seseorang. Ya, dan itu mungkin kepada sesama orang beriman. Apalagi suami istri, wah itu lebih lebih mudah lagi, gitu kan. Lebih mudah lagi karena suami sayang istri, istri sayang suami, punya keinginan potensi untuk masuk surga juga bareng-bareng walaupun di dunianya meninggalnya mungkin tidak bareng. Tapi kalau sudah ketemu ya pengennya bareng-bareng lagi di akhirat. Kalaupun ada konflik, kesalahan dan sebagainya, saya yakin semuanya pasti akan difasilitasi oleh Allah untuk diselesaikan dengan cara yang baik asalkan kedua-duanya adalah orang beriman. Jadi dirukunkannya itu begitu Allah itu kalau sama orang beriman loh ya. Tapi kalau satunya kafir, satunya ini, ah udahlah tambah aja siksanya itu kan. Orang nggak ada urusan sama orang kafir gitu ya. Tapi kalau orang beriman itu dimudahkan. Oh kamu punya salah gitu kan. Oh ini tak kasih ya tahu ini surga kayak gini. Itu syaratnya gimana? Kamu maafin saudara kamu. Ya sudah masuk surga bareng-bareng gitu ya. Itu cara terbaik. Jadi saling memaafkan tuh mungkin. Termasuk tadi yang saling tuntut tadi itu, ya dia kan memang ada keperluan gitu kan, makanya ngambil. Tapi ketika memaafkan itu juga punya apa namanya ya kebaikan pada dirinya. Ada lagi? Ya. Ilalilladina. Ya. Ya. Jadi memang ada doa yang di surat Al-Hasyr gitu ya, surat Al-Hasyr di mana doa itu diajarkan sebenarnya kaitannya sama orang-orang awal dan orang-orang mutaakhirin, di mana orang-orang mutaakhirin itu berdoa untuk orang-orang awal. Karena Robbana apa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Robbana innaka ra'ufur rahim. Tapi sebelumnya itu doa untuk orang-orang yang orang beriman sebelumnya gitu ya. Tapi kemudian disambung dengan doa agar dalam hati itu tidak ada rasa ghil. Rasa ghil itu rasa tidak enak, dengki, dendam kepada sesama orang beriman. Nah, makanya di akhirat itu rasa-rasa itu juga akan dicabut. Apalagi sudah sama-sama masuk surga, itu rasa buruk yang buruk-buruk itu udah dibersihin semuanya gitu ya. Itu itu apa namanya otomatis oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Tapi ketika konflik, ya konflik itu seringkali masih di bawah. Ya, hanya konflik-konflik yang ada di antara sesama orang beriman endingnya biasanya diselesaikan dengan baik oleh Allah. Kecuali hak, ya makanya hak-hak adami itu jangan sampai berlarut-larut sampai akhirat. Hak adami itu merampas hak gitu ya. Itu bisa masalah besar itu. Orang sama-sama Islam, sama Muslim juga mengaku beriman, tapi nggak usah rampas hak tanah dan lain sebagainya. Itu risikonya besar. Ya, karena nanti bahkan ancamannya kan dikalungkan sampai 7 petala bumi kayak gitu-gitu. Hal-hal yang terkaitan sama hak adami. Itu seringkali menjerumuskan kita. Naudzubillah min dzalik. Baik, demikian yang perlu yang bisa kita pelajari. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang surat Qaf. Hanya depan tuh kelihatannya kemungkinan ya, karena saya ada acara di luar kota. Tafsir mungkin kita lanjutkan pada 2 pertemuan lagi. Kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.